Halo semua, dalam video ini kita akan membahas konsep postkolonialisme atau postkolonialisme, sebuah kajian penting yang membedah dampak kolonialisme terhadap masyarakat, budaya, dan identitas bangsa. Postkolonialisme adalah pemahaman tentang bagaimana negara dan masyarakat yang pernah dijajah merespon dan membangun kembali identitas mereka setelah lepas dari kekuasaan kolonial. Fokus kita hari ini adalah pada dua tokoh besar, Edward Said dengan konsep orientalisme dan Frantz Fanon yang mendalami psikologi masyarakat terjajah. Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita bahas Edward Said. Melalui bukunya yang berjudul Orientalisme 1978, Said memperkenalkan konsep tentang bagaimana Barat atau dunia Eropa dan Amerika Utara membangun citra Timur. Timur atau Orient digambarkan sebagai dunia yang eksotis, terbelakang, bahkan misterius. Ini bukan sekedar pandangan budaya, tapi sebuah strategi kekuasaan. Said menunjukkan bahwa wacana Barat seringkali merendahkan Timur demi membenarkan dominasi dan penjajahan. Edward Said membahas bagaimana wacana kolonial membentuk identitas negara yang dijajah dengan cara yang merugikan. Identitas budaya dan sosial dari negara-negara ini seringkali dibentuk melalui stereotip yang merendahkan. Said menunjukkan bahwa pandangan ini digunakan untuk membenarkan penjajahan. Dalam seni sastra bahkan media modern, Timur sering digambarkan sebagai lain atau different yang inferior dibandingkan Barat. Barat menciptakan Timur sebagai objek pasif yang membutuhkan pencerahan atau pertolongan. Hal ini sering terlihat dalam karya sastra dan seni, di mana negara-negara Timur dipandang sebagai tempat yang tidak stabil atau barbar. Akibatnya, wacana ini menciptakan stereotip dan ketidakadilan yang terus bertahan hingga kini. Misalnya, banyak film Hollywood yang menggambarkan Timur Tengah sebagai wilayah penuh konflik tanpa mengakui sejarah kolonialisme yang ikut menciptakan ketidakstabilan itu. Peninggalan stereotip kolonial ini masih terlihat di media modern, di mana budaya dari negara-negara Asia dan Afrika seringkali ditampilkan sebagai eksotis atau kurang maju dibandingkan Barat. Kini, mari kita beralih ke Frantz Fanon, seorang filsuf dari Karibia yang berjuang melawan kolonialisme di Afrika. Dalam bukunya, Black Skin, White Mask, 1952, Fanon membahas bagaimana kolonialisme merusak psikologi orang-orang yang dijajah. Mereka seringkali dipaksa untuk menginternalisasi pandangan penjajah, merasa inferior, bahkan meniru budaya Barat demi diterima. Fanon mengkaji dampak kolonialisme terhadap psikologi individu yang dijajah dan bagaimana kolonialisme mendorong orang-orang untuk merendahkan budaya mereka sendiri demi meniru budaya penjajah. Dalam Black Skin, White Mask, Fanon mengamati bagaimana orang-orang yang terjajah seringkali menginternalisasi stereotip yang mereka terima sehingga merasa inferior atau berusaha meniru budaya Barat. Dalam tulisan Fanon The Wreckage of the Earth, 1961, ia menyoroti perlawanan terhadap kolonialisme. Menurut Fanon, dekolonialisasi bukan hanya tentang kemerdekaan politik, tetapi juga pembebasan psikologis. Ia percaya bahwa perjuangan bersenjata seringkali menjadi cara untuk memulihkan harga diri dan martabat masyarakat yang telah lama ditindas. Karena menurutnya, perjuangan bersenjata bukan hanya cara untuk mengakhiri kekuasaan kolonial, tetapi juga untuk merestorasi martabat dan identitas rakyat. Ada beberapa poin dari postkolonialisme yang memiliki relevansi sampai hari ini. Yang pertama adalah media dan representasi di mana stereotip kolonial masih terlihat dalam film, buku, dan media sosial. Yang kedua adalah isu imigrasi dan identitas, di mana postkolonialisme memberikan pemahaman tentang dinamika identitas pada generasi kedua atau ketiga migran. Ketiga adalah gerakan antirasisme dan dekolonialisasi kurikulum. Dari Said dan Fanon, kita belajar bahwa kolonialisme tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga membentuk cara kita berpikir dan melihat dunia. Said mengingatkan kita untuk kritis terhadap stereotip budaya, sementara Fanon menantang kita untuk memahami dampak psikologis kolonialisme. Meski era penjajahan telah berlalu, dampaknya masih terasa. Teori postkolonialisme membantu kita memahami bagaimana wacana dan struktur kekuasaan ini bertahan dalam hubungan internasional, media, dan bahkan dalam identitas kita sehari-hari. Semoga video ini membantu kalian memahami lebih dalam tentang postkolonialisme dan pentingnya melawan stereotip serta ketidakadilan. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pendapat kalian. Sampai jumpa.